Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Supono, disukai jin penghuni sebuah gunung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika semua teman-temanku merasa ketakutan karena mendengar suara tawa cekikikan dari atas pohon, aku malah berusaha dengan keras mencari sumber suara yang membuat teman-temanku gemetar ketakutan. Aku pun keluar dari dalam tenda dan aku edarkan pandanganku ke sekelilingku, tapi tidak ada yang aku dapati selain gelapnya malam. "Pono, emang lu gak denger itu suara kuntilanak, Pon?" ujar Iwan yang menutup wajah serta kedua telinganya. "Pono gila, lu gak usah keluar dari tenda, Pon. Entar itu kuntilanak malah nyamperin kita," gerutu Rahmat yang merasa kesal karena aku masih berada di luar tenda. "Gak ada suara apa-apa, Mat. Kupingmu aja kali yang gak normal," jawabku yang masih melihat ke sekitar tempat kami ngecamp. Baru saja aku ingin kembali masuk ke dalam tendaku, tiba-tiba dari arah sebelah terdengar suara Kokom berteriak lalu menangis dan terdengar kembali tertawa. Aku pun segera mengajak Iwan dan Rahmat untuk menghampiri tenda Kokom yang di dalamnya juga ada Marni dan Desi. Tapi kedua orang itu yang ada di tendaku itu malah tambah ketakutan dan enggan untuk keluar dari dalam tenda. "Badanmu itu loh, Mat, udah kayak binaraga, tapi malah gemetar ketakutan. Besok berhenti aja, Mat, gak usah ngekim-ngekim lagi, pakai daster sekalian, Mat," gerutuku yang kini sedang membangunkan Iwan. "Wan, itu suara pacar kamu, dia nangis teriak-teriak, masa kamu gak mau nolongin?" "Gua takut, Pono Jawa. Lu aja sono kalau mau nolongin, gak apa-apa deh, besok gue diputusin sama Kokom, gue nyerah, Pon," ujar Iwan yang kini menutup wajahnya rapat-rapat. "Dasar, tato doang dibanyakin, tapi nyali segede upil," gerutuku yang makin kesal. Aku yang merasa kasihan dengan teman-teman wanitaku itu lalu segera menghampiri tenda mereka. "Ada apa sih? Malam-malam kok teriak-teriak?" ucapku yang kini sudah berdiri di depan tenda mereka. "Pon, tolong Pon, Kokom kesurupan," jawab Marni yang terisak menahan tangisnya. "Ya udah, buka ini pintu tendanya," jawabku yang masih menunggu. Ketika Marni membuka tendanya, terlihat Kokom tersenyum ke arahku dan langsung tidak sadarkan diri. "Ah, Kokom ngigau kali, Mar," ujarku yang kini membantu Kokom untuk tidur di posisi yang nyaman. "Enggak, Pon. Ini dia pingsan dodol," jawab Marni. "Emang tadi lu gak denger ada suara ketawa perempuan cekikikan?" tanya Desi yang masih ketakutan. "Aku sih gak dengar, tapi monyet-monyet di tenda aku pada ketakutan, no. Katanya denger suara kunti," jawabku kesal. "Ayo kita pulang aja, Pon, gue takut," ujar Marni dan Desi. Kalau nanti kalian dicegat kunti di tengah jalur gimana? Apa gak lebih serem lagi, Mar?" "Udah, kita tunggu terang aja dulu. Aku udah mulai ngantuk nih. Ntar kalau ada yang ngetawain kalian lagi, bilang aja kalau kalian temennya Mas Pono," celetuku yang langsung kembali ke dalam tendaku. "Pono gendeng," jawab Marni. Ini adalah cerita pendakianku yang kembali gagal muncak karena teman-temanku yang terus diteror oleh kunti, penghuni sebuah gunung. 2 hari setelah pendakian kami itu, Kokom mengalami kesurupan untuk yang pertama kalinya setelah dari gunung. Orang tua Kokom pun berinisiatif untuk memanggil Ustadz di daerah kami tinggal. Kokom pun tersadar setelah setengah jam lamanya Pak Ustadz berusaha untuk mengusir sosok yang merasuki tubuhnya. Sekitar pukul 8 malam, aku, Iwan, dan Rahmat pun berinisiatif menjenguk Kokom di rumahnya. Rahmat yang terlebih dulu mengetahui kabar tentang Kokom pun lalu menjemputku. Sementara Iwan yang jarak rumahnya dengan Kokom tidak terlalu jauh sudah menunggu kami di sana. Tubuh terasa merinding. Ketika aku mulai mendekati rumah Kokom, aku pun mulai merasa khawatir.
Kalau-kalau Kokom akan kesurupan lagi. Setelah aku, Rahmat dan Iwan sudah duduk bersama orang tua Kokom. Mereka pun lalu menanyakan kejadian-kejadian yang kami alami selama di gunung itu. Rahmat dan Iwan pun menceritakan kalau malam itu mereka terus diteror oleh suara tertawa kuntilanak yang membuat mereka ketakutan. "Kamu bener gak dengar suara kuntilanak itu, Pon?" tanya Pak Aswar dengan tatapan tajam ke arahku. Aku yang memang tidak mendengar suara tawa yang meneror teman-temanku pun menceritakan apa yang memang aku alami malam itu. "Memangnya waktu mendaki kemarin kamu bawa pegangan, Din?" tanya Pak Aswar yang sepertinya mulai kesal denganku. Aku yang berpikir kalau pegangan yang dimaksud Pak Aswar adalah tongkat atau trekking pole pun menggelengkan kepala. "Saya cuma bawa tas carrier sama bawa tas lempang, Pak. Dia bawa pegangan atau tongkat?" jawabku yang disambut tawa oleh Rahmat dan Iwan. Tapi tawa mereka pun terhenti ketika Pak Aswar mulai emosi dan menggebrak meja. "Brak, goblok kamu. Kamu jangan bercanda sama saya," ujar Pak Aswar yang kini benar-benar marah. Istri dan tetangga Pak Aswar pun mulai menenangkan Pak Aswar yang kini wajahnya terlihat memerah. "Pono pekok, yang dimaksud pegangan sama bapaknya Kokom itu jimat, bukannya trekking pole," bisik Rahmat yang duduk di sebelahku dan masih menahan tawanya. "Oh, saya tidak punya jimat apa-apa, Pak. Tapi memang cuma saya saja yang tidak diteror malam itu," jawabku yang kini paham akan arah pembicaraan Pak Aswar. Ketika Pak Aswar sudah terlihat tenang, tiba-tiba Kokom keluar dari kamarnya sambil dibantu oleh Desi dan Marni. Kokom pun lalu duduk di samping ibunya dan posisinya tepat berada di depanku. Dan di saat aku melihat wajah Kokom, aku sangat terkejut ketika tiba-tiba kedua mata Kokom berubah menjadi putih. Aku yang baru pertama kali menyaksikan kejadian di luar nalar pun sangat terkejut. Tapi aku masih bisa tenang dan terus beristighfar di dalam hati. Aku pun menutup wajahku dengan kedua tanganku hingga Rahmat memukul pundakku. "Lu kenapa, Pon?" tanya Rahmat dengan suara pelan. Aku pun menggelengkan kepala dan memberanikan diri lagi untuk melihat ke arah Kokom. Tapi anehnya, semua tampak normal dan biasa saja. Aku pun mencoba menyapa Kokom, lalu menanyakan apa yang dia rasakan saat ini. "Asem, sekarang aku yang halu," bisikku dalam hati. Kokom tampak tersenyum kepadaku. Hal ini tidak biasa, karena perempuan yang belum lama aku kenal itu adalah pacar dari Iwan yang kini duduk di samping Rahmat. Aku kembali mengusap wajahku dan menggelengkan kepalaku, karena kini aku merasa agak pusing dan mulai muak. Lalu aku mendengar suara yang terdengar sangat dekat di telingaku, yang berkata, "Mas, ayo ikut Asi." Ucap suara yang sontak membuatku merinding. Aku pun lalu meminta izin untuk berpindah tempat duduk dengan alasan ingin merokok. Lalu aku berjalan ke arah teras rumah Kokom dan mulai menyalakan sebatang rokok. Di belakangku Rahmat pun menyusul dan kini dia kembali duduk di sampingku bersama tetangga Kokom yang masih ada di sana. "Mas, ayo kita pulang, Mas." Bisik suara itu terdengar lagi di kepalaku. Ini pertama kalinya aku mengalami sendiri, yang orang sering menyebutnya dengan kejadian mistis atau hal gaib atau hal di luar nalar. Karena suara itu terus saja menggema di telingaku, aku pun memberanikan diri bertanya pada Rahmat tentang apa yang aku dengar saat ini. "Dasar bocah kelo si Amapon, gua gak denger apa-apa selain suara perut gua yang mulai keroncongan," jawab Rahmat. "Mas, ayo Mas, ikut Asi yuk Mas." Bisik suara yang terdengar lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Karena merasa kesal, aku pun menjawab suara yang terus terdengar di telingaku ini. "Ikut kemana sih, Mbak?" ucapku dalam hati. "Mas, ayo kita pulang," jawab suara itu lagi. "Sebentar ya Mbak, saya masih diinterogasi sama Pak Aswar ini loh," jawabku yang kini malah so akrab kepada makhluk tidak kasat mata itu. "Asih janji Mas, gak akan mengganggu teman Masnya lagi. Tapi ayo kita pulang sekarang." Sontak aku menelan air liurku ketika mendengar jawaban dari makhluk yang bernama Asi itu. "Iya, tapi kamu mau pulang kemana?" tanyaku lagi. "Kalau Mas gak mau ikut Asi, berarti Asi yang ikut kamu," jawab Asi yang terdengar sangat manja itu. "Ayolah Mas, kita pulang, di sini panas," ujar makhluk tidak kasat mata itu lagi. Belum lagi aku menjawab suara Asi tadi, Pak Aswar pun berteriak memanggilku. "Bono, sini kamu."
ujar Pak Aswar dengan mata melotot dan wajah yang masih memerah. Kalau sampai anak saya mengalami kesurupan lagi atau anak saya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kamu harus tanggung jawab, mengerti? Ujar Pak Aswar. Aku pun dengan percaya diri menjawab apa yang baru saja diucapkan Pak Aswar. Insya Allah, Kokom akan baik-baik saja Pak. Bapak tidak usah marah-marah ke saya. Pak, memang ini sepenuhnya salah saya saja Pak. Jawabku dengan nada bicara meninggi. Brak, kamu ini, ujar Pak Aswar yang kembali memukul meja di depannya. Lalu dengan bertolak pinggang, Pak Aswar pun mengusirku dari rumahnya. Dia memakiku dengan isi kebun binatang yang keluar dari mulutnya. Aku yang merasa kesal pun lalu membatin. Kedelek, mudah-mudahan mulut sampean mencong Pak, ujarku dalam hati. Tanpa pamit lagi, aku pun lalu keluar dari rumah Kokom. Dan yang membuat aku terheran-heran saat itu adalah apa yang aku ucapkan dalam hati pun seketika itu terjadi. Ibu Siti, istri dari Pak Anwar pun seketika berteriak dan menangis, disusul Kokom dan kakak perempuannya. Pak, istighfar Pak, seru Bu Siti yang memegangi tubuh Pak Aswar. Aku yang menoleh ke arah belakang pun sangat terkejut ketika melihat mulut Pak Aswar benar-benar mencong seperti orang terkena stroke. Dan dia pun tidak dapat berbicara saat itu. Aku yang terus melangkah pun mendengar lagi bisikan Asi di telingaku. Biarkan saja Mas, biar orang itu merasakan akibatnya. Aku jelas tidak terima kalau sampai ada yang menghina serta mencacimu Mas, ujar suara Asi menjelaskan. Jadi kamu yang bikin mulut Pak Aswar sampai mencong seperti itu sih? Gumamku dalam hati. Iya Mas, ayolah kita pulang saja. Aku pun berjalan untuk kembali pulang meninggalkan Rahmat yang terlihat diam terpaku di depan rumah Kokom. Aku tidak lagi memperdulikan tangisan dari Kokom dan ibunya yang merasa khawatir dengan keadaan Pak Aswar saat ini. Aku terus melangkah sampai sudah terasa jauh. Aku meninggalkan rumah Kokom. Rumah sampean jauh ya? Bisik Asi dengan suara lembutnya. Lumayan. Mau Asi bantu Mas, supaya lebih cepat sampai ke rumah? Tanya Asi lagi. Nggak usah, lagian kamu mau bantu dengan cara apa? Wong gambarmu saja aku tidak dapat melihatnya. Gerutuku sambil terus berjalan. Sampean sudah gak sabar ya, ingin melihat Asi? Tanya Asi yang terdengar seperti menggodaku. Ya, tapi kalau gambarmu seperti demit yang menakutkan itu, mending gak usah menampakkan diri. Jawabku dengan terus berjalan. Tanpa aku sadari ternyata aku menggerutu tidak dalam hati, tapi suaraku terdengar seperti orang yang sedang mengobrol dengan orang lain. Dasar bocah gendeng, sekarang udah gila lu Pon, ngomong sendirian, ujar temanku yang bernama Bedul di sebuah warung. Diem, aku lagi ngobrol sama kuntilanak, kamu mau tahu? Balasku dengan nada kesal. Tanpa aku perintah, Asi pun menampakkan diri kepada Bedul dengan wujud kuntilanak. Aku yang melihat Bedul lari tunggang langgang pun tertawa terbahak-bahak saat itu. Setan, ucap Bedul dengan jurus langkah seribunya. Aku yang juga melihat penampakan Asi untuk pertama kalinya tidak merasakan takut atau sekedar merinding saat itu. Aku lalu mengajak Asi untuk kembali jalan bersamaku. Loh, bukannya gang rumah sampean sudah kelewat ya Mas? Tanya Asi yang merasa heran. Aku pun berhenti sambil menepuk jidatku. Pantesan teman-temanku memanggilku dengan sebutan Pono Pekok, gumamku dalam hati, yang disambut tawa cekikikan dari Asi. Aku pun memutar balik langkahku lalu masuk ke sebuah gang dengan langkah cepat. Beberapa saat kemudian aku pun sampai di rumahku dan sudah disambut banyak pertanyaan oleh ibuku. Iya Bu, maaf Pono masuk kamar ya, Pono capek Bu, mau langsung tidur, ucapku kepada ibu. Kamu belum sholat isya lu Pon. Iya Bu, aku sholat dulu ya. Aku pun lalu bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Ketika aku memasuki kamarku, aku terkejut melihat Asi yang duduk di atas kasur. Makhluk itu kini terlihat seperti orang biasa seumuranku. Dengan wajah sangat cantik, dia mengenakan pakaian putih dengan kain batik serta menggunakan mahkota kecil di kepalanya. Aku yang berusaha menyembunyikan kekagumanku malah terlihat salah tingkah di hadapan Asi. Aku mau sholat dulu, kamu gak kenapa-napa kan? Bisikku dalam hati sambil memandang ke arah Asi. Asi terlihat tersenyum sambil menggelengkan kepala. Setelah selesai sholat, aku tidak melihat Asi berada di kamarku saat ini. Aku pun lalu memanggilnya dalam hati. Asi pun kembali muncul dengan wajah pucat dan terlihat berkeringat. Panas sekali Mas, ujar Asi sambil mengusap dahinya. Mungkin karena tadi sewaktu sholat, aku menyebut asma Allah
dan bersolawat kepada Rasulnya sehingga kamu merasakan panas sih. Jawabku menjelaskan. Bagaimana caranya agar aku bisa ikut beribadah seperti yang sampean lakukan tadi, Mas? Tanya Asi yang sontak membuatku terkejut. Aku pun jadi bingung sendiri untuk menjawab pertanyaan Asi tadi. Loh, kok sampean diam sih, Mas? Memangnya sampean belum tahu ya cara mengislamkan makhluk sepertiku? Caranya? Ya harus membaca 2 kalimat syahadat dan harus ada saksi juga. Oh, seperti itu ya, Mas? Jawab Asi. Tidurlah, Mas. Asi akan membantu membuka mata batin sampean nanti supaya kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Saat ini, aku harus menggunakan banyak kekuatan untuk dapat hadir di depan sampean. Ujar Asi yang kini terlihat dengan wajah yang lebih cerah. Oke deh, aku juga udah mulai ngantuk nih. Jawabku yang langsung membaringkan tubuhku di kasur. Di dalam mimpiku, aku kembali bertemu dengan Asi. Dia terlihat bersama beberapa orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang terlihat sangat berwibawa dengan badan tegap dan terlihat gagah pun mulai mendekatiku lalu menepuk pundakku. Perkenalkan, namaku Surtejo. Panggil saja aku Mbak Tejo. Ucap pria gagah itu memperkenalkan diri. Nama saya Supono, Mbah. Jawabku singkat. Asi sudah menceritakan tentangmu dan saat ini Asi ingin ikut bersamamu. Aku sudah melarangnya, Nak Pono. Tapi Asi terus memintaku untuk mengizinkannya tinggal bersamamu. Apakah kau tidak keberatan, Apono? Tanya Mbak Tejo kepadaku. Aku yang merasa bimbang pun tidak langsung menjawab dari pertanyaan Mbak Tejo. Tapi setelah Asi menatapku dengan tatapan sendu, akhirnya aku menganggukkan kepala tanda setuju. Selama tidak mengganggu saya dan keluarga saya, Mbah, saya tidak keberatan. Wajah Asi kini terlihat bahagia dengan senyum mereka yang terlihat di wajahnya. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit ilmu yang aku miliki agar kau dan Asi dapat saling berkomunikasi dengan mudah. Sekarang, pejamkanlah kedua matamu, Nak. Setelah aku memejamkan kedua mataku, perlahan tubuhku terasa hangat dan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku saat ini. Setelah rasa hangat yang kurasakan masuk ke dalam tubuhku perlahan hilang, Mbak Tejo pun memintaku untuk membuka kedua mataku. Ketika aku membuka mata, betapa terkejutnya aku ketika aku mendapati diri ini sedang berada di sebuah ruangan besar dengan tiang-tiang penyangga yang sangat besar. Dan lantai yang kupijak kini sangatlah berkilau. Sekarang kembalilah ke duniamu, Nak. Aku titipkan Asi kepadamu. Ujar Mbak Tejo yang membuatku tersadar dari lamunanku. Baik, Mbah, aku akan menjaga Asi. Jawabku yang entah bagaimana bisa aku mengucapkannya dengan begitu mudah. Asi lalu memegang tanganku dan menuntunku menuju ke sebuah pintu yang sangatlah besar. Aku sungguh tertegun dengan pemandangan indah yang belum pernah aku lihat walau hanya dalam mimpi. Lain kali aku akan mengajakmu ke tempat ini lagi, Mas. Sekarang di duniamu sudah masuk waktu subuh. Kasihan ibu yang sudah membangunkanmu dari tadi. Ujar Asi yang tersenyum menatapku. Aku pun terbangun dari tidurku ketika ibu sudah membawa air di dalam sebuah gayung. Air yang biasa digunakannya untuk membangunkanku di waktu subuh ketika aku sulit untuk terbangun. Nggak usah dikepretin air lagi, Bu. Aku sudah bangun kok. Ucapku sambil tersenyum kepada ibu. Cepat gek mandi le. Selesai sholat gek sarapan se. Lalu kamu antarkan pesanan-pesanan seperti biasa. Ucap ibu yang aku jawab dengan kata siap. Lalu bergegas menuju kamar mandi. Hari ini aku rasakan berbeda dari hari-hariku sebelumnya. Aku merasa sangat bersemangat dan tubuhku seperti ringan untuk bergerak. Aku juga sampai heran melihat perubahanku hari ini. Biasanya aku sangat lamban sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengantarkan dagangan ibu yang sudah dipesan oleh langganannya. Tapi hari ini aku sangat cepat sekali dalam menyelesaikan tugas dari ibu itu. Di tempatku bekerja pun semua mata kini tertuju kepadaku. Karena aku lebih cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaanku. Bahkan aku sampai bisa membantu pekerjaan-pekerjaan teman-temanku yang lain. Di sisi lain aku juga merasa lebih percaya diri saat ini. Dan aku juga merasakan emosiku mudah sekali tersulut. Hari ini aku membentak Pak Anto di tempat kerjaku. Aku memang sudah lama tidak menyukai pengawas di tempatku bekerja itu. Tidak seperti biasanya, ketika Pak Anto sedang memeriksa pekerjaanku, aku malah memandangnya dengan tajam. Pak Anto yang menegurku pun langsung aku bentak dan meninggalkannya dari meja kerjaku.
Teman-teman dekatku pun memperingatkanku agar berhati-hati dengan Pak Anto, karena sudah banyak pekerja yang dikeluarkan karena membantah apa yang dia sampaikan. Awas saja kalau sampai berani macam-macam sama aku buat pincang kakinya, ujarku dalam hati. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, aku pun bersiap untuk pulang dari tempat kerjaku bekerja. Ketika aku sampai di depan kantorku, aku melihat beberapa orang sedang berkumpul di area tempat memarkirkan motor. Aku yang penasaran pun lalu berlari menghampiri kerumunan orang yang kini makin bertambah. Ketika aku sampai di tempat itu, aku sungguh terkejut ketika aku melihat Pak Anto sedang merintih kesakitan sambil memegangi kaki kirinya. Orang-orang di tempat itu pun menjadi bingung ketika ingin menolong Pak Anto, karena jika ada yang memegang kakinya, dia akan berteriak kesakitan. Aku yang sudah menyadari bahwa apa yang sedang menimpa Pak Anto saat ini, bergegas mendekati Pak Anto yang terus merintih kesakitan. "Asih, apakah yang menimpa orang ini kamu yang melakukannya?" tanyaku kepada Asih lewat batinku. "Iya mas, biarkan saja orang itu merasakan. Aku kan sudah bilang, tidak akan membiarkan ada orang yang menyakitimu," jawab Asih yang terdengar di telingaku. Entah kenapa rasa simpatiku terhadap Pak Anto pun menghilang. Aku selalu ingat kata-kata kasar yang diucapkannya ketika memarahi bawahannya. Aku pun pergi meninggalkan Pak Anto yang masih merintih kesakitan. Tapi hati kecilku meminta agar aku menolongnya saat ini. "Asih, jangan kau siksa lagi orang itu, cukup sih," pintaku kepada Asih lewat batinku. "Ya, harus sampean mas yang menyembuhkannya." "Bagaimana caranya sih? Kasihan orang itu." "Sampean cukup mengusap bagian kaki yang sakit mas." Aku pun kembali menghampiri Pak Anto, lalu aku berjongkok di sampingnya. "Makanya Pak, kalau punya mulut jangan sembarangan kalau bicara," ucapku sambil memandang tajam wajah Pak Anto. "Iya Pon, maafkan saya," jawabnya sambil merintih. "Sekarang saya bantu untuk menyembuhkan kaki Bapak yang sakit ini. Tapi kalau saya masih mendengar Bapak memaki-maki karyawan di sini, saya pastikan Bapak tidak akan bisa berjalan lagi." Teman-temanku yang mendengar aku berkata seperti itu pun merasa sangat kaget. Hal ini berbalik 180 derajat dari sikapku yang biasanya sangat takut kepada Pak Anto. Aku pun lalu memegang bagian kaki Pak Anto yang terasa sakit. Dan ajaibnya, ketika aku mengusapnya beberapa kali, Pak Anto sudah bisa menggerakkan kakinya perlahan. "Terima kasih Pon," ucap Pak Anto. Aku pun hanya menganggukkan kepala, lalu beranjak pergi dari tempat itu, disusul teman-teman kerja yang menepuk-nepuk pundakku. "Hebat kamu Pon, udah bisa nyembuhin Pak Anto dan juga mengancamnya," ujar Eko yang kini menyanjungku. Seperti biasa sepulang aku bekerja, aku selalu mampir dulu di tongkrongan tempat aku dan teman-teman berbagi cerita. Di tempat biasa kami berkumpul itu, terlihat Bedul dan Rahmat sedang asik memainkan gadgetnya. "Weh, HP terus, kerja dong mas bro," ujarku yang mengagetkan mereka berdua. Bedul pun terlihat langsung mematikan handphone, lalu menggerutu kepadaku. "Sialan lu Jawa, lu sekarang udah bisa manggil setan ya?" ucap Bedul kepadaku. "Kamu dulu setannya," jawabku sambil meledek Bedul. "Pon, bapaknya Kokom noh, mulutnya mencong, emangnya lu apain kemarin?" tanya Rahmat sambil tersenyum. "Aku sumpahin Mat, waktu itu dia memaki-maki aku. Aku berkata dalam hati, kejadian benar," jawabku sambil membakar sebatang rokok filter. "Wah, udah sakti lu Pon," ujar Bedul. "Tapi lu harus hati-hati Pon. Tadi Iwan bilang ke gua kalau Pak Aswar lagi nyari orang pintar buat nyembuhin sakitnya itu," ucap Rahmat memperingatiku. "Biarin aja Mat, salah sendiri punya mulut gak dijaga, memaki-maki orang seenak udilnya sendiri." Ketika aku, Rahmat dan Bedul sedang bercerita sambil menikmati kopi hitam yang ada di hadapan kami masing-masing, tiba-tiba Asih muncul di hadapanku. Karena aku terkejut, dengan tidak sengaja tanganku menyenggol kopi yang masih panas itu dan tumpah ke arah kaki Bedul. Bedul pun berteriak dan memarahiku. Aku dan Rahmat pun tertawa melihat celana Bedul yang kini basah dengan kopi panas. "Ada yang sedang mencarimu mas, orang itu sedang menuju ke sini. Sepertinya dia bukan orang biasa," ucap Asih yang kini sudah duduk di sampingku. Aku pun hanya menganggukkan kepala dan segera berdiri untuk menyambut orang yang akan menemuiku. Dari kejauhan aku melihat Iwan sedang memboncengkan seseorang menggunakan sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian Iwan pun berhenti di tempat aku, Bedul dan Rahmat berada.
Asi pun kembali mengatakan sesuatu kepadaku lewat batinku. Hati-hati mas, orang yang duduk di belakang itu memiliki jin penjaga yang sangat kuat, ucap Asi. Pon, ada yang mau ketemu lu nih, ujar Iwan yang diikuti seseorang yang memiliki semacam kekuatan tapi tidak terlihat oleh mataku. Aku dapat merasakan ketika orang itu semakin mendekatiku. Iya Wan, jawabku singkat. Tanpa basa-basi lagi, orang yang kini menatapku dengan tajam itu lalu berkata, cepat kau sembuhkan Pak Aswar, atau kau akan mengalami hal yang lebih mengerikan dari apa yang kini dialami Pak Aswar, ujar lelaki itu. Sampean ini lucu loh mas, datang-datang kok mengancam. Sampean pikir saya takut? Jawabku dengan nada meninggi. Rahmat dan Bedul yang melihatku bersikap aneh pun lalu memintaku untuk bersabar agar tidak terjadi perkelahian di tempat itu. Aku pun sangat terkejut ketika aku melihat Asi sedang berhadapan dengan nenek tua berpakaian hitam. Asi dan makhluk tua itu melayang di atasku dengan jarak yang cukup dekat. Aku yang masih tertegun melihat Asi melayang di udara dengan wujud yang kini menyeramkan itu harus terkapar ketika orang yang tadi datang bersama Iwan tiba-tiba memukulku. Aku pun segera bangkit lalu melompat untuk membalas serangan orang tadi. Aku yang tidak memiliki ilmu bela diri pun beberapa kali terpukul oleh orang itu. Tapi entah datangnya dari mana kekuatan ini, tiba-tiba aku merasa tubuhku menjadi ringan dan bergerak dengan lincah. Penglihatanku pun menjadi semakin tajam. Kini pukulan dan tendangan yang diarahkan orang itu dapat aku lihat dengan jelas dan aku bisa membaca pergerakannya. Setelah lama aku terus menghindar, akhirnya aku dapat memegang tangan dari orang itu dengan cepat lalu aku memelintirnya dan mengunci pergerakannya. Ketika orang itu berhasil aku buat jatuh, tiba-tiba Kokom dan Marni berteriak memintaku untuk menghentikan perkelahian kami. Aku pun membalas beberapa pukulan orang tadi yang sudah membuat wajahku lebam. Walau orang itu sudah tidak berdaya, aku memberinya 4 kali pukulan ke wajahnya dan 1 kali bonus ke arah perutnya. Pon, maafin ayah gua ya, gua mohon Pon, ucap Kokom sambil menangis. Iwan yang ingin mendekati aku dan Kokom pun terlihat ketakutan saat aku memandangnya. Iya Kom, aku sudah memaafkan orang tua kamu. Insya Allah dia akan sembuh dan bisa berbicara seperti biasanya Kom, jawabku. Asi yang sudah terlihat dengan wujud gadis cantiknya kini sudah berdiri di belakangku. Aku pun lalu berpamitan untuk pulang, meninggalkan orang yang berkelahi bersamaku tadi. Rahmat menawariku untuk menemaniku pulang, tapi aku menolaknya. Sesampainya aku di rumah, ibu memarahiku habis-habisan karena melihat wajahku yang lebam serta ada bercak darah di lengan bajuku. Ibu pun lalu mengobatiku dan setelah itu menyuruhku untuk segera tidur. Sebelum aku tidur, Asi pun menceritakan sosok makhluk yang dihadapinya. Aku yang tidak bisa melihat pertarungan Asi pun nampak penasaran dengan apa yang Asi lakukan tadi. Menurut Asi, ini semua belum berakhir karena guru dari orang yang aku kalahkan tadi kemungkinan besar akan membalas kekalahan muridnya. Hal itu disebabkan juga karena makhluk yang dia hadapi tadi mengalami luka dalam yang cukup parah, sehingga pasti akan memicu permasalahan yang lebih besar lagi. Oh iya sih, aku lupa menanyakan, apakah benar sewaktu aku dan teman-temanku berada di gunung itu, kaulah yang menakut-nakuti kami? Tanyaku kepada Asi. Dengan tersenyum, Asi pun menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan maksudnya ketika di gunung tersebut. Ketika pertama kali aku melihatmu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku mas. Aku pun berusaha tidak menghiraukan perasaanku itu dan segera pergi meninggalkan rombongan kalian. Tapi ketika ada makhluk besar yang sedang mengincar salah satu dari teman kalian, aku berusaha dengan kemampuanku untuk mengusirnya. Dan ketika aku kembali melihatmu, aku makin merasa penasaran dan ingin sekali dekat denganmu mas, ujar Asi menjelaskan kepadaku. Memang sebelum kami mendirikan tenda di pos bayangan itu, Marni merasakan tas carrier yang dibawanya semakin berat. Aku pun berinisiatif untuk bertukar carrier dengannya. Tapi hal itu tidak merubah keadaan. Marni yang berjalan di belakang Rahmat terlihat sangat pucat sekali sore itu. Dia merasakan hawa dingin mulai merasuki tubuhnya. Setelah kami menemukan tempat lapang yang bisa kami dirikan 2 tenda, akhirnya kami memilih tempat itu untuk beristirahat dan langsung membangun tenda kami. Beberapa pendaki pun terlihat berlalu sambil menyapa rombongan kami. Setelah tenda kami berdiri, aku dan Rahmat pun mencari ranting-ranting kering untuk kami jadikan api unggun nanti malam. Pon, lo ngerasain sesuatu enggak? Tanya Rahmat kepadaku. Iya Mat, aku merasakan lapar,
Coba denger nih, suara cekikikan dari dalam perutku. Gak lucu Jawa. Setelah itu Rahmat lalu bergegas mengajakku kembali ke tempat kami mendirikan tenda. Wajah Rahmat yang terlihat pucat dan seperti ketakutan pun membuat aku tertawa melihatnya. Rahmat yang berbadan besar dan atletis itu ternyata terlihat lucu ketika dia ketakutan. Mat, badan segede King Kong kok penakut, ucapku dari arah belakangnya. Berisik lu Jawa, gue tinggal di sini baru tahu rasa lu. Udah kebalik tah. Kalau aku berlari meninggalkan kamu di sini, bagaimana Mat? Ujarku yang kembali meledek Rahmat. Gak usah bercanda Pon, ini di hutan, jawab Rahmat yang terus melangkah. Sesampainya kami di tenda, aku melihat kondisi Marni makin pucat dan seperti orang yang kedinginan. Aku pun memeriksa keadaan Marni bersama Kokom dan juga Desi. Dalam hati aku berdoa. Ya Allah, kami cuma orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan-Mu ya Rob. Kami mohon perlindungan serta pertolongan-Mu ya Allah. Setelah aku memberi Marni segelas teh hangat, perlahan Marni pun bisa kembali pulih. Setelah merasa kondisi tubuhnya membaik, Marni memintaku untuk meninggalkannya di tenda karena dia akan tidur sebentar. Memangnya makhluk apa yang mengincar Marni sih? Tanyaku kepada Asi. Makhluk dari golongan jin hitam yang sepertinya melukai teman perempuanmu itu Mas. Berarti di pendakianku kemarin ada 2 jin yang menyukai 2 manusia ya sih? Jawabku sambil menggoda Asi. Asi pun tersenyum malu kepadaku. Dia lalu merapatkan duduknya mendekat kepadaku. Lalu suara tawa cekikikan yang terus meneror kami itu, apakah kamu yang melakukannya sih? Tanyaku yang kini penasaran. Iya Mas, setelah sore itu aku berhasil mengusir makhluk hitam berbulu yang mengganggu temanmu itu. Dia kembali lagi mengganggunya dan bahkan makhluk itu sangat berhasrat sekali kepada Marni. Aku lalu menertawai makhluk jelek itu yang sudah menindih tubuh Marni. Karena makhluk itu tidak menghiraukanku, aku pun akhirnya merasuki tubuh Kokom lalu berteriak dan menangis kencang. Karena merasa malu oleh kehadiranku, makhluk itu pun pergi. Lalu sampean datang sesaat sebelum aku keluar dari tubuh Kokom. Aku yang semakin terpesona ketika melihatmu dari jarak dekat pun memilih untuk tetap berada di tubuh Kokom sampai kalian turun dari gunung itu, ujar Asi menjelaskan. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala mendengar Asi menceritakan kejadian di gunung malam itu. Menurut teman-temanku, suara tawamu itu sangat menakutkan sih. Tapi kenapa hanya aku yang tidak mendengarnya sih? Makhluk astral seperti kami bisa melakukan apa saja terhadap manusia Mas. Kami bisa merubah wujud dan menampakkan diri atau sekedar memperdengarkan suara kepada orang yang kami tuju. Hal itu sengaja aku lakukan kepada teman-temanmu supaya mereka terus mengingat dan mengagungkan Tuhan pencipta alam semesta ini Mas, jawab Asi. Lalu seperti apa wujudmu yang sebenarnya sih? Maksudmu, apakah kau kuntilanak atau apa gitu? Tanyaku yang kini makin penasaran. Karena aku makhluk astral, aku bisa menampakkan diri seperti kuntilanak dan lainnya Mas, sesuka hatiku, jawabnya sambil tersenyum. Lalu kenapa kau memiliki perasaan kepada aku sih? Tanyaku sambil mengedipkan mata kananku ke arah Asi. Aku juga tidak tahu Mas, padahal banyak lelaki yang lebih gagah dan terlihat manis yang datang ke gunung itu Mas. Tapi kenapa rasa ini jatuh kepadamu ya? Balas Asi yang menjauhkan duduknya dari sampingku, lalu memajukan bibirnya. Aku pun hanya bisa menggaruk kepalaku walau tidak terasa gatal. Lalu sampai kapan kamu akan bersamaku sih? Tanyaku dengan wajah lebih serius. Entahlah Mas, aku belum tahu. Aku ingin saat ini bersamamu, orang yang sangat aku sayangi saat ini, jawab Asi sambil memelukku. Ketika kami berdua terlalu dalam pelukan, tiba-tiba terdengar suara ibu yang berteriak meminta tolong kepada aku. Aku segera keluar dari dalam kamarku dan berlari menuju ke tempat ibu berada. Bocong leh, ibu takut, ucap ibu dengan suara lirih sambil menangis. Asi pun lalu menghilang dari pandanganku. Mungkin dia sedang mencari makhluk yang tadi menakut-nakuti ibuku. Lemper apa pocong Bu? Tanyaku sambil tertawa kecil kepada ibu. Dah lucu leh, ibunya hampir mati ketakutan, kok malah dibuat bercanda, jawab ibu kesal. Pocong apa toh Bu? Aku baru tahu kalau di rumah ini ada pocongnya, tanyaku sambil mengambilkan air minum untuk ibu.
Ya ibu ndak tahu, orang tiba-tiba pocong itu menampakkan dirinya di jendela itu kok, jawab ibu lagi. Aku pun segera menghampiri jendela. Tempat ibu melihat sosok pocong tadi, lalu menutup dan menguncinya kembali. Beberapa saat kemudian, Asi kembali datang dan kini terlihat sudah berdiri di sampingku. Itu tadi makhluk kiriman, Mas. Entah siapa yang menyuruh makhluk itu ke rumah ini. Untuk saat ini sepertinya hanya ingin menakut-nakuti saja, Mas. Ujar Asi yang terlihat memberikan sesuatu ke arah ibuku melalui kedua tangannya. Aku hanya menganggukkan kepala sambil menerka-nerka. Siapakah gerangan orang yang menyuruh makhluk menyeramkan itu untuk meneror rumah ini? Kamu kok ngangguk-ngangguk gitu, Toleh? Memangnya ada apa? Tanya ibuku yang menyadarkanku dari lamunanku. Apa mungkin itu pocongnya Pak Lukman, Le? Kabarnya Pak Lukman gentayangan karena tali pocongnya lupa dibuka loh, Le. Ujar ibuku lagi. Itu kan sudah beberapa bulan yang lalu, Bu. Lagian waktu itu juga itu bukan Pak Lukman, Bu, yang jadi pocong. Itu kan hanya isu saja supaya anak-anak yang sering nongkrong sampai larut malam di pinggir jalan itu ketakutan. Jawabku menjelaskan kepada ibuku. Sudah ndak apa-apa, Bu. Sekarang ibu tidurlah. Sudah malam. Lebih baik ibu segera istirahat ya. Ujarku menambahkan. Sudah, kamu juga tidur ya. Biar ndak susah dibanguninya. Balas ibu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.